Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari seorang mu'alaf ya. Ini lagi-lagi mu'alaf yang akan kita tanggapi. Dan seorang mu'alaf ini sudah pakai sorban ya. Karena sudah beralih dan sekarang untuk meyakinkan para pendengar, dia harus pakai sorban. Agak lucu ya. Nah, kita akan mendengarkan cuplikan video dari seorang mu'alaf ini. Sesudah itu kita akan tanggapi bersama-sama. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Apalagi yang kemudian membuat antum ragu terhadap Kristen? Ini terutama masalah kitabnya itu juga. Masalah Bible-nya itu tadi. Ya karena banyak kontradiksi, terus banyak bahasa Inggrisnya absurd Indonesia. Nah, Absurd. ya aneh atau ganjil gitulah. Jadi istilahnya. Kejanggalan. Iya itu. Aneh lah gitu. Maksudnya tidak mungkin itu perkataan Tuhan gitu loh maksudnya. Gitu. Ya. Dan ternyata kalau di Bible zaman sekarang itu kan campur. Itu ada yang mungkin perkataan Tuhan, ada yang mungkin perkataan Nabi, ada yang perkataan tukang cerita kan gitu, ada yang perkataan orang lain lagi, bukan orang di sini. Contoh kayak di Matius kan itu mesti ini kan Injil Matius kan mesti ini Matius yang cerita. Tapi ketika kita baca jadi Matius ini jadi orang ketiga yang menceritakan Matius kan, berarti bukan dia yang nulis gitu loh. Matius bertemu Yesus. Mesti ini kan kalau memang Matius yang nulis kan aku bertemu Yesus, pakai aku kan gitu, bukan Matius kan gitu. Ya itu yang menyebabkan inilah aneh lah gitu. Oke, teman-teman, demikianlah cuplikan video singkat dari seorang mu'alaf ini ya. Video ini cukup panjang sebetulnya, tapi poin penting saya adalah menanggapi apa yang sudah kita dengarkan dari video tadi. Dia ditanya, apa lagi yang Anda ragukan dari kekristenan itu ya. Nah, disitulah dia cerita. Dia mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu absurd ya. Dalam bahasa Inggris katanya absurd ya. Dia tanya lagi, arti absurd itu apa sih? Saya bantu ya. Absurd itu adalah sesuatu yang konyol atau tidak masuk akal. Dalam artian dia mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu konyol, tidak masuk akal. Nah, benarkah Alkitabnya orang Kristen itu tidak masuk akal? Ya tentu tidak, bukan tidak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh akal Anda. Dan Anda tidak memahami firman Tuhan. Itulah sebabnya Anda mengatakan Alkitab itu tidak masuk di akal Anda ya. Dan dia juga mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu kontradiksi ya. Nah, kontradiksi itu sendiri adalah sesuatu yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kitab ini bunyinya begini, kitab ini bunyinya begitu. Maka dia mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu kontradiksi. Benarkah demikian? Itu kan hanya klaim dia saja, asumsi dia. Alkitab orang Kristen itu sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat bisa diterima pertanggungan jawabnya. Kenapa begitu? Karena kita percaya bahwa Allah yang mewahyukan firman-Nya itu adalah Allah yang berkuasa. Masa Allah yang berkuasa tidak bisa menjaga firman-Nya ketika dia mewahyukan, memberikan inspirasi melalui Roh Kudus kepada para penulis di Alkitab? Masa Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya? Nah, disinilah logika dari seorang mu'alaf ini yang tidak sampai. Masa dia meragukan kuasa Tuhan yang berkuasa itu untuk menjaga firman-Nya? Karena Allahnya orang Kristen adalah Allah yang berkuasa, maka kami percaya apa yang diwahyukan itu tidak mungkin salah dan tidak ada yang absurd, tidak ada yang kontradiksi. Semua bisa diterima oleh akal yang sehat. Oke, saya ingin menunjukkan 2 ayat saja untuk membantu kita, untuk kita boleh mengerti sebenarnya apa sih yang perlu kita jawab ketika ada orang yang tanya kepada kita, atau ada orang yang bercerita mengatakan Alkitabnya orang Kristen itu absurd dan kontradiksi. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda 2 ayat ya, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Jadi nubuat yang
dinubuatkan di dalam Alkitab itu, dalam kitab suci itu, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak atau keinginan dari orang-orang atau pribadi tersebut. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi nubuat itu dihasilkan oleh kehendak dorongan dari Roh Kudus, bukan dihasilkan dari kehendak manusia itu sendiri. Jadi karena Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab, maka Alkitab itu tidak mungkin salah, dan untuk memahami isi daripada firman yang diwahyukan oleh Allah itu, dia harus ditafsirkan menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Itu ya. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi Daud mengungkapkan bahwa Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, kata Daud. Dan firman Tuhan itu ada di lidahku. Nah, karena dia percaya bahwa Roh Tuhan ada di dalam hidupnya, maka Tuhan berbicara langsung melalui perantaraan Daud. Dan Daud mengaku bahwa firman Tuhan itu ada di lidahnya. Itulah sebabnya firman Tuhan itu bisa dituliskan dan bisa dituangkan menjadi satu buku. Nah, teman-teman, kalau dia mengatakan tadi Matius ya adalah orang ketiga yang seharusnya kalau dia mengatakan aku bertemu dengan Yesus ya. Nah, maksud dari mu'alaf tadi mengatakan kalau Alkitab itu betul-betul adalah firman Allah, seharusnya Matius itu bukan menyebut dirinya Matius bertemu dengan Yesus, tetapi aku bertemu dengan Yesus. Nah, maksud dia supaya clear ya. Nah, dia meragukan. Di situ sekali lagi dia meragukan bagaimana cara Allah memberikan wahyunya kepada para penulis Alkitab. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam setiap para penulis Alkitab untuk menuliskan firman Allah. Satu ayat lagi teman-teman di dalam Wahyu ya. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, ayat ini muncul karena ayat 18 ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, di sini sangat jelas bahwa semua para penulis Alkitab tidak boleh menulis, menambahkan, bahkan mengurangi. Karena apa? Ada hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka, ada malapetaka yang akan terjadi ketika ada orang mengarang, menambah, mengurang dari isi kitab suci itu. Demikian juga untuk masa sekarang ya, kalau Alkitab ditafsirkan dengan bebas, Alkitab disalah artikan, dikurangi, ditambahi, maka pastilah akan ada malapetaka bagi mereka yang menolak firman Tuhan. Karena itu, Alkitabnya orang Kristen itu adalah Alkitab yang sangat kompleks, sangat sempurna, dan semua itu ditulis dengan sangat transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua jelas itu adalah firman Allah yang diwahyukan langsung oleh Allah kepada para penulis di dalam Alkitab. Kiranya firman Allah yang sudah diwahyukan ini hidup di dalam diri setiap orang percaya, dan kita makin cinta kepada Tuhan terlihat saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi dan menjawab keraguan dari Bu Alas tadi. Tuhan memberkati. Shalom.